Shalom. Shalom. Tadi belum nganu, belum dengar suaranya. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita masih ada di tempat ini, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa menyembah Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Di tengah kesulitan ekonomi ya, di tengah goncangan yang ada ya di akhir zaman ini, kalau kita ada sampai hari ini, kita harus mengucap syukur Bapak Ibu ya. Orang-orang banyak yang gelisah, orang-orang banyak yang mengeluh, orang-orang banyak yang khawatir tentang keadaan yang ada hari-hari ini ya. Kalau kita melihat, kalau kita mendengar di mana-mana ada demo ya Bapak Ibu, semua menginginkan sesuatu yang baik ya. Pasti kita juga kepingin semuanya menjadi baik ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di bulan yang ke-6 ya. Dari Januari, Februari sampai bulan yang ke-6 ini kita bisa lalui. Mungkin kita mempunyai masalah, persoalan, tapi kita bisa melewati semuanya. Itu semua karena Tuhan Bapak Ibu, bukan karena kita, bukan karena pikiran kita, tetapi semua karena kasih Tuhan ada yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini adalah pembaharuan pikiran. Mari kita lihat di Roma 12 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu ya, kita nggak ngantuk ya. 1, 2, 3. Karena kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang benar, apa yang baik, dan bukan kepada Allah, dan sempurna. Puji Tuhan. Nah, tema bulan ini adalah pembaharuan pikiran. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita melihat keadaan dunia ini, orang-orang menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gelisah. Apalagi ibu-ibu ya, kalau ke pasar uang 100.000 sekarang apa? Nggak dapat apa-apa ya. Kalau dulu 100.000 sudah sama buah, sama daging, sama sembarang. Tetapi kita sekarang 100.000 itu pulang cuma membawa apa? Ya. Itu yang dikhawatirkan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka khawatir bagaimana besok aku harus mencari uang kalau semuanya sulit. Mungkin anak-anak yang sekolah hari-hari ini, ibu-ibu merasakan ya, bagaimana aku harus membayar uang ini, membayar uang itu ya. Kalau sekarang sekolah itu harus dibayar di muka. Bagaimana kita mempersiapkan itu? Orang-orang dunia itu khawatir, takut akan masa depan, akan hal-hal yang apa? Yang membuat dia takut. Keadaan ekonomi, BBM naik. Orang-orang BBM naik, siapa yang ikut ngantri BBM? Bapak Ibu, itu pikiran-pikiran orang yang di luar Tuhan, pikiran-pikiran dunia yang mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau orang-orang dunia khawatir, memikirkan hal-hal yang sia-sia ya. Kalau BBM dipikiri apa besok terus turun, ya enggak ya Bapak Ibu. Itu hal yang sia-sia. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal-hal pikiran yang sia-sia yang nggak perlu kita pikirkan seharusnya ya. Kita itu harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Cara berpikir kita, cara berkata-kata kita, cara kita menyelesaikan setiap persoalan kita, cara kita berbicara, ngomong sama orang itu harus beda.
Kalau kita tidak beda dengan dunia ini, ya, percuma kita ada di tempat ini, percuma kita beribadah di tempat ini. Kalau hidup kita itu sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang ada di dunia sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo tema ini 1 bulan, ya. Biarlah tidak hanya 1 bulan ini kita memikirkan hal-hal yang berguna, pikiran-pikiran Kristus, ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu. Kita harus beda dengan dunia ini, dengan orang-orang yang di luar Kristus. Kita akan baca di dalam Rom 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu atau benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita harus menaklukkan pikiran kita. Kita harus membawa pikiran kita itu kepada Kristus, kepada pikiran-pikiran Kristus. Jadi setiap pagi itu jangan terus kita bangun pagi, saya nggak senang Bapak Ibu ya, kalau melihat pagi itu kok wis ngeluh ya, itu saya wis nggak senang ya Bapak Ibu. Kadang saya kalau lihat suami saya, gitu saya sudah gini, wis mulai saya gitu. Harusnya kita itu mengucap syukur ya Bapak Ibu. Kalau kita masih mengeluh itu sama dengan kita masih mempunyai pikiran-pikiran dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan. Kan firman Tuhan mengatakan berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Benar nggak Bapak Ibu? Firman Tuhan yang mengatakan kalau kita masih mengeluh berarti kita tidak percaya Tuhan. Kita masih sama dengan dunia ini. Kita masih sama dengan pikiran-pikiran orang dunia yang masih mengeluh, masih kecewa, masih stres. Hati-hati kalau stres ya. Stres, stroke, stop. Itu urutannya ya Bapak Ibu. Hati-hati. Orang-orang yang di luar Kristus itu pikirannya itu hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17. Efesus 4 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Sebab itu kukatakan dan tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi percuma kita ya mikiri hal-hal yang gak penting gitu ya. Kalau kemarin Pak Aryadi di hari Kamis pikiran yang enggak itu, yang gak seharusnya kita pikirkan, itu percuma, sia-sia mikir ini loh, motor-motori pikiran kita ya Bapak. Jadi pikiran kita itu harus kalau seumpama itu komputer ya, Pak Mei yang tahu komputer. Nah, program-program yang lama itu dihapus. Nggak usah menu-menui sehingga jalannya itu jadi lambat. Kalau kita isi dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Terus kemudian kita install hal-hal yang baru, yang berguna. Itu Bapak Ibu. Supaya jalannya itu cepat lancar. Nah, mungkin Pak Anton juga ngerti tentang komputer ya. Kalau saya kan nggak paham ya, maklum. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo hal-hal apa yang hari-hari ini membebani pikiran kita, yang membuat perjalanan kita itu jadi lambat. Mungkin karena pikiran kita itu penuh dengan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran yang sia-sia, yang gak seharusnya kita pikir itu kita pikir. Nah, akhirnya kita jadi stres Bapak Ibu.
Ayo mulai hari ini kita sudah mendengar, kita mengerti, kita harus berubah. Kalau sudah mendengar, kita mengerti, kita harus berubah. Jangan sama aja dengan kalau di dalam Roma 12 itu dikatakan tetap aja nggak berubah. Kita tetap aja serupa dengan dunia ini, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tadi. Sia-sia Bapak Ibu. Di dalam Efesus 4 ayat 17, Rasul Paulus mengingatkan kita umat percaya untuk meninggalkan cara berpikir dunia. Kalau dunia itu khawatir, kita seharusnya orang percaya sudah ngerti firman. Kita tahu firman Tuhan mengatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, harus beda kan ya Bapak Ibu. Kalau kita masih tetap khawatir, ya kita masih di dunia ini, nanti jawabnya gitu ya. Pasti kita masih ada rasa khawatir, tapi jangan berlebihan. Kita harus tahu firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah semuanya itu dalam doa dan permohonanmu dalam ucapan syukur. Jadi kalau kita sudah mulai khawatir, kita perkatakan itu firman. Ya Bapak Ibu, jangan terus kita wes lah, aku gak bisa berubah, aku ya seperti ini. Kok kayak Tuhan Yesus tidak berubah ya? Kita harus berubah cara berpikir kita ya Bapak Ibu, supaya hidup kita itu lancar. Ya, saya tidak menghakimi Bapak Ibu ya. Kalau hari-hari ini hidup kita bermasalah, mungkin dari pikiran kita. Hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang seharusnya tidak kita pikir, itu kita pikir semua. Akhirnya timbul banyak penyakit. Ya, banyak penyakit, vertigo mulai datang. Ya, terus asam lambung mulai datang. Ya, itu semua pusatnya dari pikiran. Nanti saya di akhir firman saya sampaikan penelitian. Ayo, hari-hari ini kita sudah mengerti tentang firman Tuhan. Kita ubah cara berpikir kita. Biarlah nggak dari hari ini toh kita tahu, tetapi untuk selesai, untuk menyelesaikan tahun ini, kita berjalan bersama dengan Kristus. Kita mempunyai pikiran-pikiran yang dari Kristus, supaya hidup kita, perjalanan kita itu lancar, nggak tersendat-sendat. Mungkin kalau kita perjalanan kita tadi mulai goyang, mungkin dari pikiran kita, karena kekhawatiran kita, sehingga seharusnya kita sampai di tujuan itu cepat, akhirnya berhenti. Itu pikiran kita Bapak Ibu. Ayo kita mau membuang segala pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak berguna itu kita isi dengan pikiran-pikiran Kristus. Ayo hari-hari ini kita bertobat, karena kita sudah tahu kebenaran. Ya, kalau anak-anak muda zaman sekarang ya, HP ini sudah isinya macam-macam. Ya, kalau ada yang nonton pornografi, ayo kita buang itu semua. Kita ganti dengan firman Tuhan, ujian, renungan firman Tuhan, kita ganti seperti itu. Atau mungkin pikiran kita hari-hari ini, ibu-ibu pikirannya yang sudah mulai, bojoku ini. Nah, jangan Bapak Ibu. Suami kita itu bekerja, pasti suami kita itu sayang dengan kita. Kalau nggak sayang, kita pasti sudah dibiarkan. Nah, mungkin orang tua memikirkan bahwa anakku gak perhatian ambil aku, ayo kita buang pikiran itu. Pasti anak-anak itu mempunyai kesibukan masing-masing dan mereka masih memperhatikan kita. Mungkin anak-anak, mamaku, papaku gak peduli sama aku. Ayo kita buang itu Bapak Ibu, supaya kita semua dipulihkan, hidup kita itu jadi lancar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengubah pikiran lama atau pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran orang yang belum percaya kepada Tuhan,
dengan pikiran-pikiran Kristus. Nah, ini loh, kita mau tahu caranya, Bapak Ibu. Kita baca Efesus 4 ayat 23 dan 24. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini loh Bapak Ibu, kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja dan memperbaharui atau mengubah pola pikir kita ini agar serupa dengan pikiran Kristus. Nah, ini loh, supaya kita itu menjadi manusia baru. Kalau tema bulan kemarin dipenuhi dengan Roh Kudus, seharusnya orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus itu diubahkan, diperbaharui cara berpikir, cara bertingkah laku, cara berkata-kata. Itu semua seharusnya orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu sudah diubahkan, sudah diperbaharui. Tetapi kenapa kok sampai hari ini masih ada orang-orang yang mempunyai pikiran seperti itu? Ya itu tanda tanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tema kemarin Ibu Gembala kasih dipenuhi Roh Kudus, ya itu yang bisa mengubah kehidupan kita. Sebetulnya kita tidak bisa berjalan sendiri, mengubah pikiran kita sendiri tanpa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama, kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja, memperbaharui, mengubah pola pikir kita. Kalau hari-hari ini kita mungkin berpikir itu yang hal yang nggak penting-penting ya. Kalau mungkin pikiran kita itu otaknya kayak segini, terus diboboki semua pikiran-pikiran yang kotor, praduga tak bersalah itu ya, orang yang berprasangka buruk kepada orang lain ya. Kalau mungkin ya, dia kan contohnya ini Bapak, dia kan maaf ya, yang berdiri di depan sana, terus diajak salaman itu melengos, mungkin lagi ngomong sama siapa, mungkin kita sudah punya pikiran, tidak salaman orang Kristen. Nah, Bapak ini, mungkin pikiran-pikiran yang seperti itu harus kita buang. Kita harus perbaharui dengan pikiran Kristus. Kalau kita melihat orang, oh iya lagi sibuk, harus seperti itu, pikirannya harus dipulihkan, harus diubahkan cara berpikirnya, nggak terus seperti itu. Itu yang pertama, supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita melalui Roh Kudus. Kemudian yang kedua, bagaimana kita supaya bisa diubahkan dari pikiran-pikiran lama, pikiran-pikiran dunia menjadi serupa dengan Kristus, dengan pikiran-pikiran yang dari Kristus. Kita akan baca Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat ke-6 dikatakan, janganlah Anda khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melawan ya hal-hal negatif yang masuk ke dalam pikiran kita dengan kita memperkatakan firman, dengan kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, dengan doa dan ucapan syukur. Bagaimana caranya? Dengan pikiran kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan. Bagaimana pikiran kita bisa penuh dengan firman Tuhan? Ya dibaca Bapak Ibu ya. Kalau hamba-hamba Tuhan, Ibu Gembala menyampaikan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan.
yang bisa mengubah hidup kita, yang bisa mengubah cara berpikir kita. Jadi jangan bosan kalau suruh baca firman ya Bapak Ibu. Siapa di sini yang sudah membaca firman setiap hari? Saya percaya semua membaca ya. Nggak tahu sampai ngantuk-ngantuk atau nggak tahu ya. Ayo kita penuhi pikiran kita itu dengan firman. Kalau pikiran kita itu penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan pujian, maka yang keluar itu adalah firman. Yang keluar dari hidup kita itu firman. Yang keluar dari perkataan kita itu firman. Maaf ya Bapak Ibu, firman ini pedang bermata dua. Jadi bukan buat Bapak Ibu aja, tapi juga buat saya. Ya, saya juga belajar. Jangan sampai nanti dikatakan, oh pinter ya mimbar bisa ngomong, tapi kelakuannya, Bapak Ibu. Ayo kita belajar semua supaya kita mengerti. Kalau tadi saya berbicara dengan seorang ibu ya, ayo Bu, kepingin dan sekolah, saya katakan seperti. Oh, soalnya kalau kita mengerti banyak, kita itu dituntut lebih banyak. Benar kan? Ya. Kita mengerti firman, tetapi kita tidak melakukan. Katanya di firman Tuhan wis digandoli batu kilangannya cemplung ke laut. Bapak Ibu, ayo kita semua belajar. Setiap hari pikiran kita itu kita bawa kepada Tuhan supaya ditaklukkan. Jadi pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang nggak benar, yang pikiran-pikiran lama itu kita taklukkan di bawah kaki Tuhan, supaya Tuhan itu mengubah cara berpikir kita, cara kita berperilaku, cara kita menjawab berkata-kata. Nah, kita bawa kepada Tuhan. Gampang enggak Bapak Ibu? Lewat apa ya? Doa kalau pagi. Kalau kita enggak doa ya, sepanjang hari kita itu kacau. Karena kita enggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Kita enggak tahu apa yang terjadi nanti. Tetapi kalau kita berdoa, kita minta Tuhan mengubahkan cara kita berpikir, mengubahkan cara kita berkata-kata, hidup kita itu jadi berkat. Dimanapun kita berada, hidup kita itu boleh mempengaruhi orang menjadi baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengubah pikiran kita yang lama atau pikiran-pikiran dunia menjadi serupa dengan Kristus. Kalau tadi yang pertama, mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dan memperbaharui, mengubah pikiran kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, melawan hal-hal yang negatif, perkataan, pikiran, perbuatan yang jahat dengan doa dan memperkatakan firman. Kemudian yang ketiga, fokus kita kepada kebenaran. Jadi pikiran kita itu harus fokus kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Supaya hidup kita, pikiran kita itu bisa berubah menjadi serupa dengan Kristus. Kita baca Filipi 4 ayat 8. Ini sudah setiap kali dibaca, setiap kali disampaikan. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang tapi benar, semua itu disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang harus kita pikirkan supaya pikiran kita itu menjadi tidak menjadi serupa dengan dunia. Jadi pikiran semua yang benar itu harus ada di pikiran kita.
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, ya, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau pikiran kita sudah penuh dengan ini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berarti hidup kita itu aman, hidup kita itu lancar, karena yang ada cuma pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang suci, pikiran-pikiran yang sedap didengar. Ada nggak Bapak Ibu perkataan-perkataan atau pikiran-pikiran yang tidak sedap didengar? Ada nggak? Oh, orangnya itu buyem, tapi kalau ngomong langsung celep mancet di sini. Itu nggak sedap didengar ya Bapak Ibu. Biarlah melalui perkataan kita, orang lain itu boleh diubahkan, orang lain boleh diberkati dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita. Orang lain boleh melihat Kristus itu ada dalam hidup kita. Gampang atau susah Bapak Ibu? Kalau tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa. Tetapi karena Roh Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang mengubahkan kita, kita pasti bisa. Supaya apa? Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Bukan untuk kita, tetapi untuk nama Tuhan. Supaya nama Yesus itu dikenal semua orang, ya. Karena hidup kita. Jangan karena hidup kita terus orang lain jadi tidak mau ke gereja, tidak mau mengenal Tuhan. Karena hidup kita itu sama dengan mereka. Ayo Bapak Ibu, kita sudah mengerti kebenaran. Tidak hanya mengerti, tetapi ayo kita menjadi pelaku. Selanjutnya, mungkin ini ayat terakhir, Bapak. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau pikiran kita itu sudah diisi dengan semua hal-hal yang benar di Filipi 4 ayat 8 tadi, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang apa ini tadi kita baca, ya, semua yang adil. Nah, kalau kita sudah isi semua itu dengan hal-hal kebenaran, hidup kita itu damai sejahtera. Jadi nggak ada kita terus pasti ada damai sejahtera di mana-mana. Nggak cuma di gereja aja, di dalam rumah tangga. Kalau pikiran-pikiran kita itu diisi dengan pikiran-pikiran Kristus, pasti ada damai sejahtera. Ayo, saya nggak mengerti bagaimana keadaan kita, keadaan Bapak Ibu hari-hari ini. Ayo kita mau berubah. Minta Roh Kudus mengubahkan hidup kita, mengubahkan cara berpikir kita, mengubahkan cara kita bertutur kata, mengubahkan cara kita berperilaku, mengubahkan cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah. Kalau orang dunia mau menyelesaikan masalah dengan kekerasan, ayo kita menyelesaikan masalah kita dengan kasih. Kalau kita orang-orang dunia menghadapi persoalan, mereka gelisah, mereka khawatir, mereka ketakutan, ayo kita percaya bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Hidup kita itu dijamin oleh Tuhan. Kita perkatakan kalau di tengah kesulitan ekonomi kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan, kita perkatakan firman ini, Mazmur 23,
Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Karena ada Tuhan. Kalau kita ketakutan hari-hari ini ya, mungkin demo, mungkin kita ketakutan tentang apa sesuatu, ayo kita berdoa. Mungkin kita nggak tahu sakit penyakit kita yang menghantui kita, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Mungkin tentang masa depan anak-anak kita nggak tahu apa nanti bagaimana. Ayo kita berdoa, kita berkatakan firman. Mazmur 91 itu bisa terjadi dalam hidup kita. Asalkan kita percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita nggak percaya, percuma Bapak Ibu. Hidup kita itu sama dengan orang-orang di luar Tuhan yang tidak mengenal Tuhan. Ayo Bapak Ibu, siapa di sini yang ingin damai sejahtera? Pasti kita semua kepingin damai sejahtera. Ya, tidak ada yang ingin hidupnya itu sengsara, hidupnya penuh dengan kekacauan. Gak ada. Semua kepingin damai sejahtera. Kalau hidup kita kepingin damai sejahtera, ayo kita ubah cara berpikir kita. Orang yang hidupnya penuh kebencian, penuh kecurigaan, penuh iri hati, pasti tidak ada damai sejahtera. Karena pikirannya selalu jelek ya. Nanti kalau ada hamba Tuhan yang menyampaikan pesan, terus mengenai dia ngomong, oh nyindir aku. Bapak Ibu, ayo kita berubah. Firman itu untuk semua, bukan untuk satu orang. Ya, semua orang yang mendengar, supaya hidup mereka dipulihkan, supaya hidup mereka diubahkan, cara berpikir mereka dipulihkan, cara berpikir mereka, tingkah laku perbuatan mereka dipulihkan, sehingga banyak orang yang belum mengenal Tuhan itu percaya. Nah ini tujuannya, percaya kepada Yesus, melihat hidup kita. Jangan kita itu terus sama dengan mereka, itu sia-sia. Penelitian ya, menurut peneliti Jepang, ya ini peneliti Jepang, Dr. Masaru Emoto mengungkapkan bahwa 90% penyakit itu berasal dari pikiran. Jadi kalau orang pikirannya sudah jelek, pikirannya yang negatif tok, pasti mudah terserang penyakit. Karena pikiran ini wis jelek kotor semua ya. Karena kita tidak mampu menampung ini, akhirnya pusing, vertigo, ya. Terus asam lambung naik, stres, akhirnya stroke, stop. Ya baik. Ayo kita ubah cara berpikir kita. Ya, 90% penyakit itu berasal dari pikiran. Dan 10% dari makanan, cuma 10% dari makanan. Menurutnya, emosi negatif seperti marah, stres, sedih bisa melemahkan sistem imun tubuh dan memicu berbagai penyakit. Nah ini loh Bapak Ibu, sumber penyakit itu aslinya dari pikiran. Kalau orang hidupnya ada damai sejahtera, pasti ada sukacita Bapak Ibu. Pasti hidupnya itu happy ya. Ayo hari ini Bapak Ibu, bukan kita cuman mau tenang gini terus wis aku doa atau enggak ya Bapak Ibu. Kita masih ada di dunia ini. Kita perlu juga refreshing, kita juga perlu ya. Kita masih bisa liburan, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik gitu Bapak Ibu. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Bukan karena kita toh ya, terus pikiran kita, aku tak refreshing ke sana, nanti pulang aku bisa fresh, enggak itu. Kalau kita tinggal tenang di hadapan Tuhan, itu yang menjadi sukacita kita, itu yang ada kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu ayo mari pagi hari ini, siapa yang kepingin sakit? Ada ya, semua pasti kepingin sehat, kepingin sembuh. Ayo kita ubah cara berpikir kita.
kita ubah cara kita menghadapi setiap persoalan. Kalau ada kekecewaan, ayo kita hapus seperti komputer tadi loh ya Bapak. Kalau ada kebencian, ayo kita hapus. Kalau ada kekhawatiran, ayo kita hapus. Kita install yang baru. Hal-hal yang ini tadi, yang suci, yang sedap didengar, yaitu kita install supaya hidup kita ada damai sejahtera. Nah, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Kita akan bersama-sama menjadi pelaku ya. Jangan cuma mendengar tok, tapi firman-Nya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada yang nyangkut Bapak Ibu, lewat tok. Ayo kita mau diubahkan pagi hari ini ya. Tuhan mau memulihkan setiap pikiran kita dari pikiran-pikiran dunia menjadi memiliki pikiran-pikiran yang dari Kristus, supaya melalui hidup kita hanya Yesus yang dipermuliakan. Puji nama. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Tadi belum nganu.